Terdengar, Pak? Iya, Pak. Ada. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. Sampai berjumpa kembali ya di sesi atau di pertemuan ke-6 ya. Sebelum memasuki ke materi, sebentar. Ada pesan WhatsApp dulu masuk ya. Bentar ya. Oke, baik. Sebelum masuk ke materi, teman-teman semuanya, saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang belum menyelesaikan tugas eh di LMS itu yang paling penting ya, ataupun di individu ya. Kalau individu itu artinya teman-teman hubungannya dengan tugas dari pengajar ya. Kalau dari LMS itu memang sifatnya wajib, teman-teman harus segera diselesaikan. Seperti halnya tadi masih ada sekitar berapa orang lagi tadi ya Mbak Dila? 5 ya, 5 atau 6 orang lagi gitu. Teman-teman harus segera menyelesaikan tugas yang belum-belumnya, mulai dari pertemuan pertama sampai dengan kemarin pertemuan ke berapa? Pertemuan keempat ya, karena pertemuan kelima tidak ada tugas, baik secara individu maupun di LMS-nya. eh saya tekankan lagi, mohon agar segera diselesaikan untuk penyelesaian tugasnya, terutama yang di LMS, karena eh, penilaian dari Kominfo itu teman-teman termasuk dengan halnya teman-teman mengakses login melalui akun LMS-nya pun itu diperhatikan oleh Kominfo-nya. Artinya teman-teman memiliki keaktifan dalam hal sistem ini gitu ya, di dalam sistemnya LMS ini gitu. Jadi jangan sampai teman-teman mengabaikan begitu saja untuk tugas-tugasnya ya. Kemudian sering kontrol atau sering login, sering dipelajari pertemuan-pertemuan berikutnya itu teman-teman harap apa namanya sering login gitu ya agar dapat bisa eh, diketahui oleh Kominfo-nya gitu bahwa teman-teman ini memang memang aktif di sana gitu ya. Nah, itu terkait dengan tugas, informasi tugas dan yang lainnya. Dan untuk pertemuan ke-6 kali ini, sebentar saya share screen terlebih dahulu ya. Nanti teman-teman akan ada sesi penyelesaian kuis lagi ya, seperti halnya di pertemuan keempat ya waktu lalu. Ada penyelesaian kuis di akhir sesi nanti kurang lebih pukul 19.40-an mungkin ya, atau pukul 19.45 deh. Itu nanti akan kita kerjakan secara bersama-sama ya. Berbeda halnya dengan pertemuan keempat, untuk pengerjaan kuis ini nanti saya akan coba untuk salah satu di antara teman-teman untuk share screen dari pengerjaan kuisnya gitu. Salah satu nanti silakan untuk di share screen untuk kuisnya gitu ya. Dan teman-teman yang lainnya harap mengikuti gitu. Jadi kita mengerjakan secara bersama-sama gitu agar agar supaya apa ya nilainya bagus-bagus semua gitu. Kayak kemarin nggak kayak kemarin gitu. Ada yang minimal berapa gitu 60 gitu kalau tidak salah ya. Ya, itu nanti terkait dengan pengerjaan kuis ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Kemudian nanti ada juga selain kuis teman-teman ada pengerjaan tugas juga. Ada tugas di pertemuan ke-6 dan sebelumnya mohon izin share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah nampil?
Ya, di pertemuan ke-6 ini sebetulnya apa namanya terdiri dari sekian banyak ya karena memang disatukan untuk materinya sampai dengan di pertemuan 8 gitu. Dan nanti eh, pertemuan ke-6 untuk slide-slide materinya ini nanti akan apa namanya akan kita ulas di malam hari ini ya. Jadi tidak sepenuhnya kita bahas sampai dengan diharuskan pertemuan 8 gitu. Ya, nanti ada penjelasan terkait tugas juga ya. Ada penjelasan terkait tugas nanti di akhir insya Allah akan saya sampaikan juga gitu. Oke, baik di pertemuan ke-6 ini terkait dengan mengimplementasikan pemrograman terstruktur ya teman-teman. Jadi nanti bahasan ini akan eh, dibahas sampai dengan pertemuan ke-8 gitu. Dan ini terkait dengan deskripsi singkat mengenai topik di pertemuan ke-6 sampai ke-8 ini bahwa materi pelatihan ini adalah memfasilitasi terhadap pembentukan kompetensi dalam mengimplementasikan pemrograman terstruktur ya pada aplikasi berbasis web tentunya. Kemudian tujuannya teman-teman akan mampu menggunakan tipe data serta struktur kontrol program ya pada aplikasi web yang akan teman-teman bangun gitu. Dan materi yang akan disampaikannya di antaranya itu tipe data, kemudian sintaks program, kemudian struktur kontrol programnya juga gitu ya. Dan nanti untuk tugasnya itu nanti akan di akhir, teman-teman silakan bisa simak sampai dengan akhir. Ini untuk tugasnya. Outcome-nya, capaian pelatihannya diharapkan teman-teman bisa memiliki kompetensi dalam menggunakan tipe data ya dan struktur kontrol program pada aplikasi berbasis web ini. Kemudian berikutnya, bentar. Ya, berikutnya ini terdiri dari variabel ya, bahwa variabel ini merupakan suatu lokasi penyimpanan ya dalam memori komputer yang digunakan untuk menyimpan nilai atau informasi. Ya. Ini apa namanya salah satu definisi dari variabel itu sendiri ya. Kemudian eh, di dalam bahasan variabel ini nanti terdapat eh, kode program ya, di mana salah satunya yaitu penyimpanan nilai atau informasi yang apa namanya mencakup variabel ini berfungsi sebagai apa ya wadah untuk menyimpan data ya, wadah untuk menyimpan data yang dibutuhkan dalam program gitu. Dan di dalam variabel ini, di dalam kode program yang memiliki variabel ini, ada juga apa ya lokasi penyimpanan ini juga dapat diakses ya, dapat diakses dan diubah selama program itu berjalan gitu teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada kode program ya. Kode program ini maksudnya adalah yang digunakan untuk menampung nilai tertentu gitu. Jadi kode program ini menggunakan variabel untuk menangani dan apa ya memanipulasi nilai tertentu gitu. Serta kode program ini eh, apa ya variabel yang memberikan cara untuk menyimpan hasil perhitungan atau input penggunanya gitu. Ya, itu eh, terkait dari variabel yang apa namanya yang poin kedua. Kemudian ada lagi yang ketiganya nilai dari variabel ya. Nilai dari variabel ini sendiri dapat diisi dengan informasi yang diinginkan gitu. Dan dapat dirubah nilainya pada saat kode program sedang berjalan. Nah, maksudnya adalah nanti eh, nilai yang disimpan dalam variabel itu dapat
apa ya, dapat berupa berbagai jenis data gitu teman-teman. Dapat berupa berbagai jenis data seperti halnya ada angka gitu, ada teks, kemudian ada objek-objek yang lainnya gitu. Dan nilai ini nanti dapat diubah juga sesuai dengan kebutuhan saat program itu berjalan itu teman-teman. Ya, itu kurang lebihnya. Terkait dengan variabel ya. Kemudian eh aturan ya. Nah, ini aturan yang pertama diawali dengan karakter icon dolar ya. Diawali dengan karakter icon dolar atau string ya, dan diikuti dengan nama pengenal. Nah, ini apa namanya? Setiap variabel ini biasanya di dalam PHP ya. Di dalam PHP ini bagi teman-teman yang sudah expert di PHP pasti sudah mengenali gitu karakter dolar ini atau karakter dari string ini gitu ya. Di dalam PHP ini harus dimulai dengan tanda dolar atau icon string ya, diikuti dengan nama variabelnya itu sendiri. Ya, contoh misalkan ada variabel nama. Jadi kalau variabel nama itu ditulisnya berarti awalan simbol dolar terlebih dahulu, kemudian dituliskan nama gitu ya. Kemudian ada variabel dari karakter umur ya, kemudian karakter nilai itu contoh dari setiap apa namanya variabel dengan karakter eh, dolar ini. Ini biasanya di apa namanya di dalam pemrograman PHP untuk variabel ini sendiri eh, memang baku ya, sudah wajib untuk digunakan gitu. Kemudian yang berikutnya apa ya? Nama pengenal ya. Nama pengenal ini dimulai dengan huruf atau garis bawah atau disebut apa namanya? Underscore ya. Underscore dan tidak boleh diawali dengan angka ya. Jadi maksudnya adalah apa ya? Nama pengenal ini dimulai dengan huruf atau garis bawah atau underscore. Ya, ini ketika nama variabel harus dimulai dengan huruf A kapital sampai dengan Z kapital gitu ya, atau huruf A kecil sampai dengan huruf Z kecil gitu ya, atau garis bawah atau underscore gitu ya. Nah, ini apa namanya, nama pengenal ini harus digunakan gitu. Kemudian nama variabel tidak boleh diawali dengan angka. Dan yang berikutnya contoh apa namanya yang benarnya misalkan dari variabel data misalkan ya, ini harus diawali juga dengan string underscore data gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya tidak boleh mengandung spasi ya, dan terdiri dari minimal satu karakter. Artinya teman-teman di dalam pemrograman PHP eh, variabel ini tidak boleh mengandung spasi ya. Misalkan ada variabel nama ya, nama lengkap misalkan. Nah, variabel nama lengkap itu jadi ketika kita sudah mengetikkan simbol string atau simbol dolar, kemudian dilanjutkan dengan tulisan nama lengkap itu tidak boleh ada spasi gitu. Nama spasi lengkap itu dikatakan salah itu teman-teman. Artinya tidak akan terbaca. Maka yang harus dilakukan itu harus disatukan gitu, satu karakter nama lengkap. Kemudian bisa juga kita pakai atau kita gunakan dengan garis bawah tadi gitu ya, atau pakai underscore tadi. Nah, ini penjelasan di poin ketiga aturannya ya. Kemudian yang berikutnya bersifat case sensitive ya, huruf besar dan kecil dibedakan. Dan ini berpengaruh juga gitu teman-teman. Ketika di bahasa pemrograman PHP ini membedakan antara huruf besar dan huruf kecil dalam nama variabel ini sangat berpengaruh juga gitu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti halnya tadi
eh, kita akan membuat variabel nama lengkap misalkan ya. Nah, ketika di awal kita menentukan variabel nama lengkap itu huruf N-nya besar, maka selanjutnya pun harus seperti itu, gitu. Harus diperhatikan juga gitu ya. Jadi jangan sampai ada kekeliruan nanti di, di apa namanya di coding-coding berikutnya. Jadi harus sama. Artinya ketika kita menggunakan huruf kapital pun, maka di apa namanya variabel selanjutnya agar supaya dapat terpanggil gitu ya si variabel ini, maka harus sama juga gitu. Apakah kapital atau tidaknya. Nah, ini terkait dengan variabel di PHP. Kemudian berikutnya yang poin kelima ya, ini tidak diperlukan deklarasi tipe variabel ya. Tetapi tipe variabel ini akan mengikuti tipe nilai yang diberikan. PHP ini adalah bahasa pemrograman yang tidak apa ya, tidak memerlukan deklarasi tipe variabel secara eksplisit ya teman-teman. Artinya tipe data dari variabel ini akan secara otomatis mengikuti nilai yang diberikan gitu. Ya, itu yang poin kelima. Kemudian yang keenamnya, setiap variabel ini terbentuk dalam tipe data varian, ya, atau dapat menampung jenis data apapun gitu, teman-teman. Variabel di PHP ini apa ya memiliki tipe data varian, yang berarti mereka ini dapat menampung jenis data apapun gitu. Artinya teman-teman dapat mengubah tipe data dari variabel yang memberikan nilai yang berbeda gitu. Ya, ini terkait dengan penjelasan aturannya ya. Ada aturan di apa namanya di pertemuan ke-6 kali ini nanti akan dibahas juga terkait dengan aturan-aturan antara variabel di PHP dengan variabel di JavaScript ya. Kemudian, nah terkait dengan hal ini juga bahwa apa ya? Saya ulas juga mungkin sebagai tambahan ya, memahami aturan seperti ini, penulisan variabel ini sangat penting juga teman-teman. Jadi untuk menghindari kesalahan dalam penulisan kode ya, serta memastikan kode program ini berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian mengikuti aturan penulisan variabel ini juga nanti teman-teman dapat terbantu gitu ya, dapat terbantu membuat kode lebih mudah dibaca serta dipahami oleh programmer lainnya gitu apabila nanti ada proses pengembangan. Oke, ini terkait dengan aturan. Nah, ini terkait dengan contoh penulisan variabel tadi ya teman-teman. Contoh penulisan variabel. Contoh penulisan variabel ini yang betulnya seperti yang di checklist warna hijau ya, yang di atas seperti ini. Ada opening dari PHP, itu seperti halnya kemarin dijelaskan, ada sudut siku, ini sudah kaidah bakunya ya. Kemudian ada tanda tanya, kemudian diikuti dengan tulisan PHP-nya itu sendiri. Nah, ini variabel yang tadi dikatakan slide sebelumnya, ini kita dapat menggunakan setidaknya satu karakter gitu ya, atau satu huruf gitu ya. Variabel i ya ini bisa 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 digunakan atau bisa dikatakan sebagai variabel. Kemudian seperti nama juga ya. Kemudian umur ya dengan ada huruf kapitalnya gitu. Kemudian tinggi ya, tinggi tinggi itu kan menentukan ukuran ya, ukuran sentimeter, meter gitu. Kemudian status menikah. Nah, ini contoh variabel yang betul. Ya, nah ini status menikah ini kan terdiri dari dua kata ya, dua kata. Artinya teman-teman ini apakah variabelnya bisa untuk disatukan itu boleh, nggak ada salahnya gitu ya.
Kemudian apakah teman-teman mau menggunakan underscore atau garis bawah, dan itu boleh juga. Dan apakah eh, huruf kapitalnya hanya boleh satu saja gitu, harus di awal? Tidak juga gitu. Ini hanya contoh ya. Contoh penulisan variabel yang baik. Kalau misalkan menikah huruf M-nya besar, boleh tidak? Boleh gitu ya. Boleh, silahkan. Asal nanti ketika di kode-kode selanjutnya, agar bisa terpanggil, maka harus sama juga dengan variabel yang sudah kita tentukan di awal gitu. Tuh ya. Nah, ini contoh penulisan variabel yang benar. Kemudian ada contoh penulisan variabel yang salah, seperti halnya di slide ini ya. Ini seperti eh forever ya. Nah, ini tidak termasuk ke dalam variabel yang sudah ditentukan gitu. Artinya tidak akan terbaca gitu ya. Karena bukan jenis variabel. Karena apa? Karena variabel ini tidak boleh diawali dengan angka ya, teman-teman. Atau tidak boleh dicampur dengan angka seperti ini gitu. Ini sudah apa ya? Sudah menjadi kaidah bakunya dari PHP-nya gitu. Kemudian ada lagi contohnya yang di bawah nih. Ada underscore kemudian salah satu. Nah, kenapa tidak boleh? Karena ada spasi ya. Seperti yang tadi disebutkan di awal bahwa variabel ini tidak boleh mengandung spasi. Jadi harus disatukan. Apakah mau disatukan langsung itu katanya, atau bisa dengan menggunakan underscore atau garis bawah. Dan satu lagi di sini ada nama kemudian diikuti dengan simbol-simbol lain gitu ya, atau karakter-karakter tertentu gitu. Ini tidak boleh juga gitu ya, atau dikatakan salah juga bahwa variabel ini tidak boleh mengandung karakter khusus gitu, atau karakter yang lain. Seperti halnya di sini ada nama, kemudian diikuti tanda bintang sama tanda apa itu ya, superscript ya. Nah, ini memang tidak boleh gitu, tidak boleh untuk digunakan. Oke, ini contoh penulisan variabel yang benar dan yang salah. Nah, sebelum ke berikutnya, teman-teman mohon untuk disiapkan terlebih dahulu tools editornya. Nanti saya akan tanya secara random ya. Saya akan tanya secara random eh, terkait dengan perbedaan yang akan kita praktekkan ya. Oke, kemudian yang berikutnya di sini. Nah, ini terdapat variabel yang apa namanya? Contoh variabel-variabel beserta konten lainnya yang sudah eh ditampilkan di dalam slide ini dari PHP beserta JavaScript-nya gitu. Silakan teman-teman barangkali mau mencobanya untuk bisa dicoba di tools editornya. Akan menjadi perbedaankah atau samakah atau seperti apa gitu. Jadi teman-teman biar tahu juga gitu. Oh, ini eh, ternyata hasilnya sama ya gitu. Atau kira-kira oh ini hasilnya kok beda gitu. Nanti teman-teman bisa tahu juga gitu ya hasil hasil dari coding ini. Nah, di sini di penjelasan kode ini teman-teman ada terdapat dua ini ya, dua apa namanya? Dua perbedaan di dalam penulisan kode PHP sama penulisan kode di JavaScript gitu. Di PHP, di script PHP yang sebelah kiri, opening dan closing ini bisa atau biasa atau sudah menjadi kaidah bakunya dengan menggunakan sudut siku tanda tanya PHP, kemudian di closing dengan eh, apa namanya tanda tanya, kemudian ditutup dengan sudut siku gitu ya. Nah, ini kaidah bakunya antara opening dan closing di PHP. Kalau di JavaScript, opening itu dengan menggunakan perintah script ya.
atau kode script gitu. Kode script kemudian di closing atau ditutup dengan slash script ya, dengan sudut siku juga. Sama seperti halnya di HTML gitu ya. Ini kalau JavaScript, teman-teman, perbedaannya dengan PHP. Kalau PHP itu opening itu menggunakan icon seperti PHP ya, sudah bakunya. Kemudian kalau di JavaScript, ini openingnya dengan menggunakan script ya. Kemudian kalau di variabel ya, kalau variabel di PHP, kita akan menentukan variabel nama gitu ya. Kita akan menentukan variabel nama. Maka kalau di PHP itu wajib harus mencantumkan icon string tadi gitu, icon dollar tadi. Kemudian diikuti dengan tulisan nama. Ya, kalau di JavaScript ini perbedaannya adalah dengan menggunakan var gitu ya. Var ini kan variabel var. Nah, ini perbedaannya antara variabel PHP yang sebelah kiri sama variabel di JavaScript sebelah kanan. Kemudian diikuti dengan apa namanya konten yang akan kita kita keluarkan gitu hasilnya. Nah, seperti halnya berikutnya, ada nama, ada umur, kemudian ada tinggi, ya, kemudian ada variabel status menikah, gitu ya. Nah, ini apa namanya terdapat perbedaan antara script atau kode di PHP dan JavaScript ya. Nah, kalau di JavaScript itu, Pak, apakah apakah memang boleh gitu? Ini kan tinggi sentimeter di PHP sama tinggi sentimeter di JavaScript gitu. Boleh gitu ya, boleh silakan aja dicoba. Nanti akan keluar hasilnya seperti apa gitu. Sama ataukah berbeda gitu hasilnya. Silakan bisa dicoba di perangkat laptopnya masing-masing. Atau nanti akan saya tampilkan juga ya, apakah memiliki perbedaan atau tidak. Dan kemudian untuk berikutnya, kalau di PHP, eh untuk memanggil variabel yang sudah kita buat gitu ya. Kalau di PHP ini dengan menggunakan echo ya atau echo. Ini fungsinya adalah untuk menampilkan output ke dalam browser ya. Artinya hasil yang akan kita lihat. Ini menggunakan echo kalau di PHP. Kalau di JavaScript ini menggunakan apa namanya? Perintah konsol ya, teman-teman. Fungsi konsol ini sama, yaitu menampilkan output ke konsol browsernya atau ke konsol apa namanya tools editornya. Biasanya akan nampil juga itu ya. Nah, seperti halnya seperti ini ya hasilnya teman-teman. Saya izin stop share terlebih dahulu sambil menunggu azan Isya ya. Kalau di sini memasuki azan Isya nih. Oke, izin share screen-nya. Nah, saya akan perlihatkan tadi di slide berapa tadi ya? Slide 6 kalau nggak salah ya. Oke, di slide 6 ini ya. Slide 6. Ini eh, saya sudah coba membuatnya untuk teman-teman praktekkan juga gitu ya. Di perangkat laptopnya silakan. Nah, ini sudah saya buatkan di slide 6 ini perintah PHP tentunya dengan menggunakan extension .php gitu ya. Ini sudah saya coba ketikkan gitu. Untuk variabelnya, kemudian untuk apa namanya? Perintah
outputnya gitu ya, akan seperti apa gitu. Nah, kalau di PHP, perintahnya akan seperti ini. Nah, perintahnya akan seperti ini hasil outputnya, teman-teman. Nama John Doe ya, kemudian umur 25 tahun, tinggi 175,5 cm. Status menikah sudah menikah ya. Ini hasil output dari PHP. Nah, apakah di JavaScript juga sama hasilnya seperti ini? Kita akan coba juga gitu. Ya, yang di JavaScript-nya saya akan buka yang pakai extension HTML-nya ya. Tadi sih sempat error juga nih, nggak tahu tools sayanya atau apa gitu. Karena sebelum Zoom ini dimulai juga, laptop saya mendadak hang nih. Nah, ini akan saya coba melalui run di tools-nya ya. Akan seperti apa gitu hasilnya. Nah, di sini teman-teman, hasilnya sama tidak dengan yang tadi. Nama John Doe, kemudian umur 25 tahun, kemudian tinggi 175,5 cm, status menikah sudah menikah. Nah, ini hasil output dari apa namanya? JavaScript tadi ya. Tentunya ini apa namanya? Perbedaan variabel maupun pemanggil output kontennya yang sudah kita buat, maka menghasilkan output yang sama gitu ya. Mohon izin, ada sudah memasuki azan Isya dulu ya. Oke, lanjut ya. Apakah sudah ada yang mencobanya, teman-teman? Halo, sudah ada mencoba? Oke, Bapak ya, nanti akan saya random deh terkait dengan eh, percobaan-percobaan yang sudah saya contohkan tadi ya. Tadi di slide berapa? Slide 6 ya.
Nah, berikutnya, nah ini perbedaan penulisan variabel yang tadi saya ulas juga ya. Perbedaan penulisan variabel antara PHP dan JavaScript dapat dilihat pada penggunaan karakter underscore tadi, teman-teman ya, pada JavaScript. Sedangkan pada PHP-nya ini karakternya yang digunakan adalah dengan menggunakan icon dollar atau dengan apa namanya, icon string ini ya. Nah, ini variabel ini merupakan tempat dari data ya, seperti yang disampaikan tadi di slide sebelumnya. Variabel merupakan tempat dari data ya, teman-teman. Maksudnya adalah variabel ini tempat untuk menyimpan data ya, teman-teman. Jadi ketika kita membuat variabel seperti nama misalkan ya. Nah, di sini kita akan simpan terlebih dahulu gitu data nama ini ya di variabel ini gitu untuk nantinya dapat dipanggil ketika apa namanya dilakukan proses pemanggilan di Edso maupun di konsol tadi gitu ya. Kemudian yang berikutnya data yang diinput ke dalam oh ya, variabel ini merupakan apa ya, fungsinya sebagai penampung ya, teman-teman. Jadi di dalam pemrograman ini variabel berfungsi sebagai penampung sementara gitu yang dapat digunakan untuk menyimpan nilai atau informasi gitu yang akan dipanggil ya. Kemudian yang berikutnya, data yang diinput ke dalam variabel ini memiliki tipe tertentu seperti angka, kemudian desimal ya, kemudian teks dan yang lainnya. Data ini biasanya yang dimasukkan ke dalam variabel, sepengetahuan saya ya, ini harus memiliki tipe 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 apa ya, tipe tertentu gitu. Tipe data ini dapat berupa angka gitu. Dalam tipe integer misalkan ya. Kemudian kalau desimal itu dalam tipe apa, floating floating point gitu ya. Kemudian kalau teks ini tipe datanya string gitu ya, dan yang lain-lain. Ini terkait dengan tipe-tipe data ya. Jadi setiap tipe data ini memiliki karakteristik dan penggunaan yang berbeda-beda. Kemudian eh, tipe data di PHP ya, seperti halnya integer, seperti tadi ya. Kemudian string, boolean, array, dan objek. Nah ini di PHP ini mendukung beberapa tipe data utama ya. Kalau integer ini biasanya dilakukan oleh bilangan bulat ya, seperti satu, kemudian dua, tiga, dan seterusnya. Ini bisa digunakan di dalam bilangan bulat untuk tipe integer ini. Kemudian untuk tipe floating, ada yang tahukah tipe floating yang sudah ekspor? Tipe floating ini digunakan untuk apa kira-kira, teman-teman? Tipe floating ini bilangan desimal ya, bilangan desimal atau pecahan biasanya. Seperti 1,5 misalkan, 2,75 ya, dan seterusnya. Ini bisa digunakan di dalam bilangan desimal. Ini dengan menggunakan tipe floating tadi. Kemudian ada lagi tipe string ya. Nah, tipe string ini biasanya digunakan oleh teks atau karakter ya. Seperti halnya misalkan apa ya, teks hello world misalkan, atau hello guys misalkan ya, dan yang lainnya. Ini biasanya menggunakan tipe string. Dan berikutnya untuk boolean biasanya digunakan untuk apa nih kira-kira, teman-teman? Tipe boolean ini.
Ada yang sudah expert kah? Sudah familiar menggunakan tipe-tipe data ini? Tipe boolean ini biasanya digunakan oleh nilai logika ya. Nilai logika yang apa ya? Yang hanya bersifat eh berupa apa ya? Berupa benar atau salah gitu. True false ya. Nah, ini biasanya menggunakan dengan tipe data boolean. Kemudian tipe data array. Tipe data array biasanya ini digunakan untuk kumpulan nilai yang disimpan dalam suatu variabel yang apa ya, yang dapat diakses menggunakan indeks ya. Ini tipe array. Kemudian kalau objek apa ya? Kalau objek ini biasanya digunakan oleh tipe data yang mempresentasikan objek ya, yang memiliki properti dan metode ya. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Fungsi-fungsi dari tipe data ini. Nah, ini terkait dengan variabel, data, dan tipe data. Oke, ada yang mau tanya kah? Nah, ini ada chat apa nih? Ah iya, oke. Nisa Pancarana. Boolean terus sama false, Pak. Oke, tuh ya. Gak apa-apa, nanti teman-teman silakan bisa bisa interaktif juga ya. Apakah mau chat ataupun bisa langsung open mic saja, nggak apa-apa gitu. Jangan malu-malu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini lanjutan yang tadi ya. Tipe data ini berupa bilangan bulat, kemudian misalnya untuk menyimpan data jumlah stok, umur, tinggi badan, nomor sepatu, dan yang lainnya. Serta dapat bernilai apa ya, positif maupun negatif. Kemudian dapat dilakukan juga operasi matematika gitu, seperti tambah, kurang, kali, bagi ya. Nah, ini terkait dengan penggunaan variabel, data, dan tipe data. Oke, nah ini ada lagi teman-teman. Silakan barangkali mau dicoba di perangkatnya masing-masing. Di dalam contoh ini terdapat variabel angka ya, angka PHP ya, diinisialisasi dengan nilai integer 1, 2, 3 ya contohnya. Ini yang dalam PHP. Sedangkan yang variabel angka apa namanya JS yang di JavaScript-nya ini diinisialisasi dengan nilai integer 456 contohnya ya di dalam JavaScript ini. Nah, itu akan apa akan seperti apa gitu hasilnya. Silakan bisa dicoba di perangkatnya masing-masing. Nah, di dalam penjelasan ini apa ya? eh ini merupakan cara inisialisasi dan penggunaan variabel integer ya, teman-teman. Cara inisialisasi dan penggunaan variabel integer dalam dua bahasa pemrograman yang berbeda, yaitu PHP dan JavaScript gitu. Apa sih inisialisasi itu? Ada yang tahu? Inisialisasi ini apa ya? Sebuah proses untuk menetapkan nilai awal ya. Sebuah proses untuk menetapkan nilai awal untuk sebuah variabel. Jadi ketika variabel tersebut pertama kali dideklarasikan ya teman-teman. Inisialisasi ini penting juga gitu. Karena memberikan nilai awal yang jelas gitu dan teridentifikasi atau terdefinisi untuk variabelnya itu sendiri. Sehingga mencegah variabel-variabel tersebut mengandung nilai acak gitu ya yang dapat menyebabkan kesalahan atau perilaku tak terduga dalam 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 programnya gitu. Nah, ini silakan bisa dicoba juga atau bisa di screenshot juga boleh silakan nanti bisa dicoba di toolsnya masing-masing. Berikutnya, oke. Nah, ini
Saya akan coba panggil ya secara random ya. Saya akan coba panggil secara random. Saya akan apa namanya berikan deh untuk skripnya tadi ya. Ini di slide berapa nih? Slide 11. Nanti akan saya berikan untuk skripnya eh dari PHP ataupun dari JavaScript-nya gitu. Apakah ada perbedaan ataupun memang hasilnya sama gitu. Nah, di slide pertama ini yang di slide PHP ya, eh ini nanti teman-teman bisa dicoba. Sebentar saya stop share terlebih dahulu. Saya akan coba berikan untuk skripnya. Pertemuan slide 11 ya, slide 11. Slide 11. Oke, ini saya akan share. Silakan teman-teman coba ya. Jadi biar tidak ngetik capek gitu. Apa silakan tinggal di kopas saja. Ini untuk script JS. Kemudian teman-teman nanti silakan bisa dicoba ya, langsung dipraktekkan saja. Kemudian ini yang satunya untuk PHP ya. Nah, terkait penyimpanan filenya, tentu untuk PHP ini harus diakhiri dengan extension .php ya. Nah, untuk JavaScript-nya, teman-teman bisa menggunakan extension .html juga boleh, silakan. Bisa dicoba. Ada yang sudah mencobanya? Silakan bisa di-share screen. Seperti apakah hasilnya? Ada? Halo? Oke, Ya, sudah Pak. siapa nih? Haikal Pak. Haikal Dwiki Akbar. Oke, coba ditampilkan, Mas. Oke, izin share ya Pak. Boleh. Haikal kelas pagi kah atau KIP? KIP Pak. Oke. Semester berapa? Baru masuk Pak. Ah, Baru semester masuk. semester 2. Satu berarti. Belum Eh. masuk kan. Tunggu pengumuman. Oh, mahasiswa baru. Iya, betul. Oh, mantap, mantap. Oh, mahasiswa baru ini. Aman Coba. Haikal. Ini mungkin Pak hasilnya Pak. Hasilnya ini yang mana nih? PHP ya? Ini yang PHP, ini yang JavaScript. Oke, pakai tools apa nih, Mas? Pakai Visual Studio Code Pak. Sudah sediakan. Oke, baik. Hasilnya sama ya. Iya Pak. Nah, ini yang PHP, kemudian yang sebelah kanannya yang JavaScript ya. Ya, betul Pak. Oke, bagus. Oke, cukup Pak. Cukup, Mas. Oke, terima kasih Pak. Haikal Dwiki Akbar. Ada lagi? Adakah yang berbeda? Oke, lanjut ya. Berikutnya, mohon izin lanjut share screen lagi. Kalau sudah nampil,
Ya, masuk ke slide berikutnya. Ini teman-teman. Ini silakan nanti bisa dicoba-coba saja ya terkait perintah-perintahnya di apa namanya di perangkatnya masing-masing. Oh ya, nanti teman-teman setelah apa namanya setelah mengerjakan kuis, mohon disimak nanti akan ada penjelasan terkait tugas ya, apakah tugas LMS maupun tugas individunya, karena akan ada tugas individunya juga gitu. Nah, ini di slide berikutnya, ini teman-teman bisa dicoba juga ya dari apa namanya dari kedua sintaks ini. Ini semuanya kebetulan sintaks PHP, silakan bisa di screenshot dan nanti bisa dicoba di perangkat laptopnya. Dan saya skip saja. Nah, ini juga merupakan apa ya? Seperti halnya tadi di awal bahwa terdapat variabel, kemudian data dan tipe data ya. Nah, ini eh, sudah masuk ke dalam tipe data ya, teman-teman. Jadi ada tipe data di sini yang apa namanya yang perlu teman-teman ketahui. Kira-kira ada tipe data apa di sini? Bisa diperhatikan? Oke, ini sudah masuk ke dalam bahasan tipe data ya. eh Tipe data ini seperti hal yang tadi di awal disampaikan ada yang dinamakan dengan tipe data floating ya teman-teman atau float ya di dalam bahasa pemrograman PHP maupun JavaScript-nya gitu. Dan kalau di apa namanya di float di JavaScript atau di JS ini digunakan untuk mengatur posisi elemen secara horizontal gitu. Ini terdapat beberapa nilai yang bisa digunakan untuk seperti floating-floating ini gitu. Seperti halnya left, kemudian right, non, inherit, dan yang lainnya. Dan kalau yang di PHP-nya ini untuk tipe data floating ini digunakan untuk mengatur nilai apa ya fraksional gitu. Jadi floating ini adalah angka dengan titik desimal dan dapat diperluas ke bentuk eksponensial gitu. Ya. Nah, di sini kan sudah apa namanya sudah ada juga gitu ya inisialisasi terkait dengan floating di PHP maupun di JavaScript-nya gitu. Nah, ini terkait dengan inisialisasi floating. Di mana floating ini harap diingat bahwa untuk menentukan kalau di PHP itu untuk mengatur ya untuk mengatur nilai-nilai apa namanya nilai-nilai contoh desimal gitu. Seperti 0, gitu, 1, 3, dan yang lainnya. Ini bisa digunakan dengan tipe data floating ini atau float ya. Kemudian kayak next saja. Nah, ini terkait tipe data tadi ya. Sama tipe data floating ini point real, ini number berupa bilangan desimal. Kemudian digunakan untuk variabel yang akan berisi angka pecahan seperti nilai IPK, kemudian hasil pembagian ya atau hasil komputasi numerik yang angkanya tidak bisa ditampung oleh tipe data integer. Nah, ini contoh angka float ya, atau contoh angka floating 0,9, 2,80, dan yang lainnya. Nah, ini berikutnya contoh angka floating ya, teman-teman. Coba bisa dipraktekkan lagi, bisa di screenshot ya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini, teman-teman, untuk menampilkan angka floating. Ya, ada chat, siapa nih? Punten Pak, kuis mau dimulai di jam berapa? Oke, Mbak Dila ya.
Tadi sudah saya sampaikan kurang lebih 10 menit lagi deh Mbak Dila ya. Mbak Dila ini sudah di rumah atau masih di kampus nih? Udah di rumah, Pak. Oh, udah di rumah. Iya, Pak. Oke. Nanti ya 10 menit lagi kemungkinan. Baik, Pak. Oke, ini saya akan coba nih terkait slide ini untuk menampilkan floating itu seperti apa. Floating, floating, floating. Mana ya? Nah, ini script floating, teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa coba seperti ini ya. Nah, ini fungsi atau luaran dari script floating tadi, teman-teman. Seperti yang disampaikan tadi, ada penjumlahan, perkalian, pembagian, gitu ya, dan yang lainnya. Ini contoh output dari eh, coding floating yang ini. Sorry, ini slide 16 ya. Slide 16. Sorry, bukannya itu. Desimal ya floating itu. Jadi untuk tipe data desimal. Seperti halnya tampilan seperti ini. Ini output dari kode floating yang tadi. Ada 0,78, ada 1499, 3,14, 0,00 sekian-sekian, dan yang lainnya. Ini terkait dengan script contoh floating ya. Untuk menentukan tipe data eh, desimal ya. Oke, kemudian berikutnya izin skip saja mungkin ya. Saya izin share screen lagi, kembali lagi ke slide 16. Kebetulan tinggal 4 slide lagi sih. Nah, ini terkait dengan eh, floating. Kemudian berikutnya ada slide show. Kemudian yang berikutnya ada contoh dalam operasi matematis ya. Ini sama ya, untuk mencari tipe data floating dan ini juga. Nah, kira-kira teman-teman di sini tipe datanya apa nih? Floating kah atau apa kira-kira? Tipe datanya apa nih? Integer kah? String, Pak. String ya. Oke, kenapa dibilang string? Nah, teks. Apa? Teks. Oke, Pakai teks. huruf, Pak. Hah? Apa? Maksudnya tuh kata-kata Oh, teks kata-kata. huruf. Mm. Oke, huruf ya. Baik, betul ya. Ini adalah contoh dari tipe string ya. Berikutnya, kayaknya udah expert semuanya nih. Nah, ini terkait tipe data yang berisi teks, kalimat, atau kumpulan karakter tadi ya. Dan ini contoh dari tipe data string tadi ya. Kalimat ya, kalimat. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Hasilnya akan seperti ini. Dari coding yang ini, hasilnya akan seperti ini nanti. Setelah itu ada contoh untuk menampilkan apa nih, tipe data apa nih.
Boolean ya, true dan false. Nah, ini contoh dari Boolean, teman-teman. Nah, ini ya kayaknya ini slide sudah terakhir nih. Ini deklarasi dari inisialisasi ya. Inisialisasi di dalam Boolean, teman-teman. Jadi ada apa namanya inisialisasi benar atau true, kemudian salah, false. Maka outputnya ini yang di sebelah pojok kanan atas tampilan di browsernya benar sama dengan 1, kemudian salah ini tidak ada nilainya gitu. Ya, ini contoh dari variabel Boolean. Nah, di dalam kesimpulan slide ini, teman-teman, untuk apa ya? Untuk tipe data Boolean ini di dalam PHP biasanya menunjukkan bagaimana nilai Boolean ini dapat diwakili dan apa ya? Dan digunakan dalam kode PHP ya. Jadi nilai Boolean ini penting sekali dalam pengambilan keputusan dan pengendalian alur programnya gitu. Oke, nah ini sudah masuk tugas teman-teman. Silakan bisa di screenshot atau dicatat ya. Nanti ada tugas di antara pertemuan ke-6, 7, dan 8. Jadi sebetulnya pertemuan 6 sampai 8 ini terdiri dari 3 pertanyaan ya teman-teman. Pertanyaan pertama ya ini gitu. Buatlah program menggunakan prosedur untuk menghitung diskon, hitung diskon ya yang menerima parameter total belanja misalnya. Prosesnya adalah jika total belanja lebih dari atau sama dengan 100.000, maka ini diskonnya sebesar 10%. Ya, nanti nilainya akan muncul gitu ketika kita sudah dilakukan eksekusi programnya. Nah, ini nanti tugas individu ya. Tugas pertemuan 6 ini mohon dicatat. Yang saya sampaikan ini, tugas pertemuan 6 ini satu ya, tugas individu. Nanti ketika sudah ada di LMS, teman-teman tugasnya sudah muncul, itu adalah tugas dari LMS-nya yang wajib harus dikerjakan. Ya. Kalau tugas individu, ini diserahkannya melalui link Google Form yang di-share oleh Mbak Dila. Ya, kalau yang LMS, itu teman-teman wajib harus menguploadkan atau submit di akun LMS-nya. Nah, ini tugasnya mau dicatat. Kemudian, oke, sepertinya akan lanjut kuis ya, teman-teman. Oke, kita lanjut kuis ya, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan kah sebelumnya? Apa nih? Pak, tugas itu PHP kah atau pakai apa nih? JavaScript? Oke, tugas itu pakai PHP ya, teman-teman. Pakai PHP nanti di apa namanya di LMS juga akan ada juga gitu. Mbak Dila untuk di LMS, apakah nanti setelah ini bisa langsung melihat pesertanya? Yang peserta apa tuh Pak? Nilainya atau gimana Pak? Bukan, tugas Kalau yang tugas pertama kali. yang 6 sampai 8 udah bisa dilihat Pak. Oh, udah Tadi bisa saya udah bisa dilihat. ngisi juga. Oh, dari mulai kapan? Setelah ini Pertemuan bisa. 6 sekarang Pak. Oh, gitu. Nah, teman-teman nanti setelah pertemuan ini selesai, silakan bisa dilihat akun LMS-nya atau sekarang boleh dicek gitu ya untuk akun Belum LMS-nya. bisa, Pak. Oh, belum bisa. Sebentar Pak dicek dulu. Oke, teman-teman nanti bisa dicek lagi saja ya. Nanti setelah acara ini, Mbak Dila akan melakukan setting ulang mungkin ya, agar tugasnya dapat bisa diambil gitu, bisa di-download oleh teman-teman dan bisa dikerjakan juga. Nah, terkait dengan tugas individu tadi sudah saya sampaikan, itu dari pertemuan 6 sampai 8 itu sebetulnya ada 3 pertanyaan ya di dalam tugas itu. Jadi nanti untuk menyelesaikan tugas individu, teman-teman selesaikan untuk eh, apa namanya pertanyaan yang nomor pertama gitu. Untuk pertemuan keduanya, teman-teman
nanti akan ada tugas lagi di pertemuan ke-7 ya. Dan ke-8-nya nanti akan ada tugas lagi gitu. Nah, kalau di akun LMS-nya nanti teman-teman bisa lakukan submit ketika sudah selesai semuanya gitu. Kalau bisa tugas pertemuan 6, 7, 8 ini Mbak Dila untuk overview-nya atau timeline-nya silakan bisa disetting di akhir pertemuan ke-8 gitu. Iya Pak, udah sampai Udah ya? tanggal 30 Juli Pak. 30 Juli ya? Oke, baik. Nah, itu sangat panjang teman-teman ya. Silakan nanti bisa dipersiapkan saja. Oke, sekarang masuk ke dalam bahasan apa namanya? Tuh jadi lupa nih saya. Wis, Pak. Oh, kuis. Oke, oh, ya betul kuis ya. Nah, eh yang kemarin mendapatkan 100 siapa ya? Kemarin itu siapa sih? Saya lupa namanya. Alvin, Pak. Ah iya, Alvin ya. Alvin silakan bisa di share screen aja. Buat share Silap. screen-nya dari akun LMS-nya tuh, Pak. Iya, di akun LMS-nya di share screen. Kemudian teman-teman juga buka ya. Kuisnya sama-sama dibuka. Nanti sama-sama kita jawab. Biar nilainya seragam gitu. Biar gede-gede semuanya. Ya, nggak apa-apa. Ini kan hanya sekedar kuis saja gitu ya. Bukan uji kom. Kita bahas bareng-bareng ya. Di bawah, Mas. Udah bisa di attempt kuisnya ya, Mbak Dila? Langsung mulai, tak, Pak? Sudah Pak. Iya, silakan. Bisa langsung mulai saja. Teman-teman yang lainnya juga harus sudah bisa dimulai ya. Ini waktunya berapa menit? 30 menit ya. 30 menit. Ya, paling sekitar 15 menitan juga selesai ya. Oke. Silakan. Tugas Tahan sudah dulu, jadi Pak. submit Ini, Pak. Pak. Sinyal, Pak. Tahan, Pak. Aku udah start. Oh, udah start. Oke, silakan start, Mas. Nanti yang lainnya bisa menyusul. Oke, pertanyaan pertama. Apa kepanjangan dari CSS? Apa kira-kira tuh? Cascading style set, Pak. Exit. D. Nah, Yang D D. ya. Silakan jawab D, teman-teman. Scanning style sheet. Lanjut. Biar seragam nih hasilnya. Nanti gede-gede semuanya. Gak apa-apa. Oke, lanjut silakan. Yang bisa bukan konten terganggu. Jenis website yang Dinamis. tampilannya Dinamis. bisa menyesuaikan konten tergantung situasi disebut sebagai apa Konten tuh? dinamis. Dinamis ya. Oke, next. File.html pada umumnya digunakan untuk apa? Membuat sebuah halaman web. Membuat sebuah halaman web. Siapa ini yang jawab tadi? Hadir, Pak. Hah? Satria. Satria. Oke, next. Kemudian perintah apa yang digunakan untuk membuat paragraf di HTML? P ya. Next. Aplikasi manakah yang digunakan untuk membuat file HTML? Apa teman-teman? Apa kira-kira? Aplikasi ya, yang Stick. bukan sticky note ya. Karena Notepad, Notepad++, dan Sublime Text itu bisa digunakan ya untuk membuat file HTML. Silakan next lagi, nomor berapa? Nomor 5 ya.
Mana yang salah pernyataan-pernyataan berikut tentang HTML? Yang salah, apa kira-kira? Diakses melalui, betul nggak? Ada pendapat lain? Ada pendapat lain kah? Kalau HTML kan bukan bahasa pemrograman, bukan Pak? Mana yang salah pernyataan-pernyataan? Di sini sih HTML bukan bahasa pemrograman. heeh. Bukan pemrograman Pak. Ah iya, oke deh. Next. Apa kegunaan dari form dalam HTML? Apa, Alvin? Yang lainnya silakan bisa berperan. Jawab aja sekalian. Kira-kira apa? Memperoleh informasi pembelian secara online, Pak. Apa? Bukan. Ada lagi? Nisa, Bukan ibu-ibu yang lainnya. Pada jawab dong. Kira-kira apa? melihat data Kayak Pak, memperoleh informasi. Memperoleh informasi pembelian secara online ya. Karena ketika kita eh, apa namanya melakukan transaksi, pasti di situ ada form-form eh, terkait data-data yang akan kita submitkan gitu. Oke, next. Nomor 7. Nanti kita lihat hasilnya ya. Bagaimana perintah untuk menyatukan 3 baris pada sebuah tabel? Apa kira-kira? Ini TD Rokan sama dengan 3 CC. TD Rospan. C ya. Oke, next. Berikutnya nomor 8. Apa perintah yang harus ditempatkan D. paling pertama? Oke, tuh. Opening ya. Next, nomor berapa? 9. 10 Oh, 10 ini ya. Apa ciri utama dari HTML? Adanya tag dan elemen. elemen ya. Oke. Udah semuanya, teman-teman? Barangkali ada yang mau diulang dari nomor pertama, ada yang ketinggalan, biar nilainya gede semua. Ada yang ketinggalan kah? Oke, kalau sudah semuanya, diklik finish saja. Nanti coba dilihat nilainya ya. Kalau di peserta bisa lihat nilai nggak? Bisa lihat nilai nggak kalau di peserta? Halo, Alvin, Satria? Bisa Pak. Oh, bisa. Nomor 6 tuh salah ya, salah satu ya. Apa tuh Iya. harusnya? Harusnya di ini Pak, nomor 6 tuh. Diakses melalui Java. Diakses. Ya tadi kan saya bilang itu. Hmm. Benar nggak? Iya Kuisnya belum benar. bisa dibuka. Waduh, koneksinya Mas. Pastikan koneksinya stabil ya. Saya masih mengerjakan Pak, tadi lama masuk. Oke, selesaikan Mas. Ya, oke Mas siapa ini? Alvin ya? Alvin, silakan Oke. kasih tahu teman-temannya yang masih mengerjakan. Jangan di close dulu, jangan di stop dulu share-nya ya. Pelan-pelan aja, dari mulai nomor 1, digedein aja. Ini ya, di zoom aja. Nah, nah itu kelihatan tuh. Tuh Mas,
Nah, itu sama Satria sudah dikasih tahu. Ada yang 100 semuanya nantinya. Alvin salah satu, yang lainnya 100 semuanya nanti. Oke, nggak apa-apa ya. Ini sekedar kuis saja. Yang baru masuk, udah semuanya? Udah menyelesaikan? Udah di finish? Udah semuanya ya? Tadi yang belum, tadi siapa nih yang baru masuk? Fahru Roji udah belum? Sudah Pak. Zeya udah belum? Zeya Sebastian udah? Halo, Jafar Sodik udah? Tuh Mas, di room chat ya, sudah di share untuk jawaban-jawabannya. Oke, silakan Alvin bisa di stop share. Ini teman-teman bisa di room chat saja ya. Nah, teman-teman, itu terkait dengan kuis tadi. Untuk tugasnya, saya ulang kembali. eh ada yang belum akses tadi ya, tugasnya ada yang belum bisa. Dan teman-teman silakan bisa disimak tugasnya. Kalau misalkan ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa diskusi di WA grup khusus ya, koordinasi tugas untuk kelas D. Silakan bisa saling koordinasi ya. Jadi tidak hanya apa ya, tidak hanya berpatokan menunggu jawaban dari saya gitu. Teman-teman bagi yang apa namanya yang eh, sudah familiar, sudah expert, silakan bisa berbagi ilmunya gitu teman-teman yang lainnya gitu. Agar supaya nanti kelas JWD ini diharapkan bisa kompeten semuanya gitu dan bisa lulus lulus semuanya deh gitu ya. Jadi kita saling berbagi saja. Bagi teman-teman yang sudah expert, sudah familiar, silakan untuk bisa sharing-sharing ilmunya. Oke, paham ya teman-teman semuanya? Jangan lupa tugas individu pertemuan 6 ini selesaikan ya, di-uploadkan melalui Google Form-nya yang Mbak Dila share, kemudian tugas LMS-nya juga diselesaikan juga gitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri, sebelum saya tutup? Oh ya, terkait dengan nanti persiapan proyek besar ya teman-teman. Terkait dengan nanti di proyek besar atau tugas akhirnya, kemungkinan nanti sepertinya akan saya bentuk kelompok gitu ya. Akan bentuk kelompok, namun eh, akan ada topik-topik berbeda gitu. Artinya dari contoh yang pertemuan tugas pertemuan ke berapa tuh yang user interface tuh. Nah, tidak jauh berbeda dari itu gitu. Cuman untuk topiknya itu sendiri mungkin akan akan diganti gitu ya untuk topiknya. Tapi untuk desain user interface-nya kemungkinan mirip-mirip dengan yang pertemuan tugas sebelumnya gitu, yang user interface itu. Ya, itu terkait dengan proyek akhir. Nanti akan, insya Allah akan dibentuk melalui kelompoknya. Dan, oh ya, untuk pengerjaan ini sudah belum ya? Saya lupa nih. Terkait dengan koneksi database, eh, bikin login formulir gitu, formulir login ya, login akun seperti itu belum saya kasih ya, saya lupa di pertemuan sebelumnya nih. Oke, nanti mungkin akan saya sisipkan di tugas-tugas pertemuan sebelumnya, juga nanti akan ada tugas tersebut gitu ya, untuk tugas individunya.
Dan informasi juga nanti ketika ketika sudah memasuki akhir-akhir pertemuan, mungkin nanti akan saya eh, padatkan gitu ya, akan saya padatkan terkait penyampaian materinya atau slide-slide-nya yang bisa saja nanti kita bisa bisa bertemu sampai dengan pertemuan ke-14 gitu. Nanti di pertemuan ke-15 atau pertemuan sebelum teman-teman melakukan uji kompetensi itu nanti kita akan coba kita akan coba lakukan presentasi gitu. Kita akan coba lakukan presentasi dari masing-masing kelompok ya. Dapat dipahami di sini ya. Paham ya? Jadi nanti ketika teman-teman sudah memasuki akhir-akhir kita sudah memasuki akhir-akhir pertemuan gitu ya. Dan untuk mempersiapkan uji kompetensi, nanti di pertemuan terakhir mungkin nanti saya akan lakukan presentasi dari masing-masing kelompoknya. Jadi agar supaya teman-teman semuanya itu bisa bisa berperan deh, gitu. Bisa berperan dan bisa mempersiapkan eh, materi-materi apa saja yang sudah kita pelajari, yang sudah kita sampaikan. Dan teman-teman juga perlu untuk belajar secara mandiri juga gitu ya. Untuk modul-modulnya dari mulai pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir itu teman-teman wajib untuk dibaca, untuk dipelajari gitu. Fungsi-fungsinya, apa namanya variabel-variabelnya ya, itu wajib dipelajari. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan di pertemuan ke-6 kali ini, Mbak Dila. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bani atas materi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Silakan teman-teman menggunakan virtual background terlebih dahulu. Baik, kita mulai 1, 2, 3. Satu lagi sebentar. Satu, 2, 3. Untuk sesi foto sudah cukup. Untuk sesi terakhir kita akan masuk ke